Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Dari Jawa Barat, sejumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, terpaksa mengungsi ke sekolah lain untuk menjalani ujian akhir nasional lantaran sekolahnya terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Sebanyak 21 siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Karangligar 1 terpaksa melangsungkan ujian akhir nasional di SDN Karangligar 2. Para siswa harus menempuh jarak 1 km untuk bisa mencapai SDN Karangligar 2 untuk mengikuti ujian akhir. Kepala Sekolah SDN Karangligar 2, Juju, pada Senin pagi mengatakan saat ini 21 siswa dari SDN Karangligar 1 tengah melangsungkan ujian dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Banjir sendiri sudah terjadi sejak Minggu pagi akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet hingga merendam ratusan rumah warga di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dari Jawa Barat kita bergeser menuju ke Jakarta. 3 remaja di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur terekam kamera CCTV saat mencuri burung beserta sangkarnya yang sedang dijemur. Pencuri beraksi di pagi hari saat burung jenis cucak cungko seharga 5 juta rupiah tengah dijemur oleh pemiliknya pada Sabtu pagi. Salah satu pelaku beraksi mengawasi situasi sementara 2 rekannya menunggu di ujung gang jalan. Dalam waktu 2 menit, ketiganya berhasil membawa burung beserta sangkarnya. Dikonfirmasi pada Minggu, pemilik baru menyadari kandang burung yang sengaja dijemurnya hilang saat melihat rekaman CCTV. Dan masih dari Jakarta, di Kemayoran, pemadam kebakaran Jakarta Selatan menyelamatkan 5 orang anak-anak yang terjebak di dalam lift gereja pada Minggu siang. Menurut petugas, mereka terjebak di lift ketika mereka hendak turun ke lantai dasar. Petugas Gul Karmat Sudin Jakarta Selatan menyebutkan pihak gereja sempat mencoba membuka paksa lift namun gagal. Petugas menggunakan peralatan khusus untuk membuka pintu lift. Setelah beberapa saat, kelima anak ini bisa dievakuasi dari dalam lift. Mereka dilaporkan tidak terluka dan hanya mengalami syok. Sebanyak 39 siswa bermasalah yang menjalani pendidikan karakter selama 18 hari dikembalikan ke orang tua masing-masing pada hari Minggu kemarin. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunggah video candaan ke akun media sosial akan menjemput anak-anak yang melawan orang tuanya. Video ini pun viral dan menjadi pro kontra. Susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya? Video yang diunggah akun resmi TikTok Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini viral dan banyak digunakan para orang tua untuk menakut-nakuti anak mereka. Meski dalam video ini tak disebutkan akan dijemput dan dibawa kemana, banyak yang menyimpulkan anak-anak itu akan dibawa ke barak militer. Meski begitu, tak semua orang tua menggunakan video ini untuk mengancam anak-anak mereka jika tidak patuh pada aturan yang dibuat. Sebenarnya menakut-nakuti anak, apalagi usia dini itu, efeknya hanya instan. Jadi dia hanya takut tanpa dia tahu habis ini emang kenapa? Ya kan cuma ketakutan aja tanpa ada efek jangka panjangnya. Dia mengetahui apa sih kalau yang dia lakukan itu salah, terus ada efeknya apa, itu hanya takut aja. Kalau dipakai keseringan ya mungkin jadi trauma anak, tapi kalau sekali-sekali apalagi anaknya kayak mohon maaf udah susah banget nih dibilangin, mungkin sekali-sekali kita pakai yang kayak gitu mungkin jadi ngaruh gitu, tapi mungkin nggak bisa jadi cara yang dipakai secara rutin lah, nggak bener juga pasti. Psikolog anak Tika Bisono menganggap video yang diunggah Gubernur Jawa Barat ini bukan hal yang positif untuk tumbuh kembang anak. Ya sama sekali enggak. Jadi kalau zaman dulu ya, pendidikan zaman bahla gitu ya, kan suka tuh anak-anak dimasukin ke kamar gelap misalnya gitu ya, kayak jerit-jerit kejar gitu biar kapok gitu maksudnya gitu ya, atau pukul gitu ya, fisik
pakai sabuk lah atau dicubit. Nah itu zaman dulu gitu ya. Nah tapi itu pun masih bapaknya atau ibunya gitu ya kan. Sekarang ini orang lain gitu loh ya. Dan Pak Gubernur bukan psikolog, dia bukan konselor pendidikan juga, bukan. Jadi buat saya sih ini sama sekali nggak tepat ya dan salah gitu. Ika Bisono menambahkan agar anak patuh pada orang tua bisa dimulai dengan cara penyampaian yang baik dan jelas. Saat anak melanggar aturan yang dibuat, orang tua harus memberitahu kesalahan anak dengan jelas menggunakan intonasi tegas tanpa harus menyakiti mereka. Sementara itu, setelah mengikuti pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Stira Yuda Purwakarta selama 18 hari, 39 siswa bermasalah dikembalikan ke orang tua pada Minggu 18 Mei kemarin. Seluruh siswa yang mengikuti pendidikan ini mendapatkan sertifikat pembinaan khusus. Di sertifikat tersebut tertulis janji para siswa untuk tidak mengulangi perbuatan kenakalan remaja. Menjadi diri yang lebih baik dari yang kemarin, disiplin dan bertanggung jawab dan jujur. Semangat ya Mas. Obalan. Nah saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka walau bagaimanapun mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Jadi pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah. Para siswa ini akan terus dipantau dan mengikuti pendidikan lanjutan hingga 5 bulan ke depan. Tim Liputan CNN Indonesia.